Ekskresi parasetamol melalui urin dan saliva. Tujuan pada praktikum kali ini adalah mahasiswa mampu memahami proses metabolisme dan ekskresi parasetamol. Mahasiswa mampu menganalisis kandungan parasetamol di dalam urin dan saliva. Parasetamol atau acetaminophen adalah obat analgesik dan antipiretik yang populer dan digunakan untuk melegakan obat sakit kepala, pegal-pegal, dan sakit ringan. Parasetamol dalam dosis standar, tetapi karena mudah didapati, overdosis obat baik sengaja maupun tidak sengaja sering terjadi. Berbeda dengan obat analgesik yang lainnya, seperti aspirin, ibuprofen. Parasetamol tidak memiliki sifat anti radang, jadi parasetamol tidak tergolong dalam jenis NSAID. Dalam dosis normal, parasetamol tidak melukai permukaan dalam perut atau mengganggu gumpalan darah, ginjal, atau ductus arteriosus pada janin. Perkenalkan, nama saya Lili Atrix Dewane Fraser dengan NIM 0806 19 81 82 3130 dari kelompok 4 Praktikum Biofarmasetika Farmakokinetika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengerjaan dari praktikum kali ini, yakni praktikum ekskresi parasetamol melalui urin dan saliva. Prosedur kerjanya terbagi dalam 4 tahap. Yang pertama, yaitu pelaksanaan percobaan. Tiap kelompok memilih dua orang sukuan yang telah ditetapkan sehari sebelum percobaan. Kemudian akan diberikan pada hari praktikum 2 gelas air dari waktu 2 jam sebelum praktikum. Kemudian dilakukan sebelum obat diminum, kandung kencing dikosongkan, dan urin ditampuk untuk dianalisa kualitatif. Kemudian diberikan tiap sukuan hanya meminum 1 macam obat dengan bantuan 250 cc air. Kemudian diambil contoh urin setiap 30 menit selama 3 jam dan contoh saliva setiap 15 menit selama 90 menit. Kemudian dilakukan uji kualitatif setiap contoh dengan cara yang sama seperti pada poin C. Kemudian diamati warna yang ditimbulkan dan dinyatakan hasil uji kualitatif dengan tanda negatif maupun tanda positif. Dan dibuatlah sebuah tabel waktu pengambilan sampel dan hasil uji kualitatif berdasarkan hasil yang telah didapat. Yang kedua yaitu uji untuk konjugat glukuronida. Dibutuhkan 0,5 ml urin atau saliva yang ditambahkan dengan 2 mg nitroresorcinol dan juga HCl pekat sebanyak 1 ml. Kemudian akan dipanaskan selama 3 menit dan ditunggu hingga dingin. Lalu ditambahkan 3 ml etil asetat dan dikocok homogen hingga terbentuk warna ungu pada lapisan organik. Kemudian diamati. Jika terbentuk warna ungu pada lapisan organik, maka menunjukkan reaksinya positif. Kemudian yang ketiga adalah uji barium klorida untuk konjugat sulfat. Dibutuhkan pH urin atau saliva yang telah diatur pH-nya sebanyak 0,5 ml hingga berada pada rentang 4-6. Kemudian ditambahkan BaCl2 2% sebanyak beberapa tetes ke dalam tabung reaksi yang telah berisikan 0,5 ml HCl pekat. Lalu dididihkan dalam lemari asam selama 3 menit dan diamati. Jika terbentuk endapan kekerutan, maka menunjukkan hasilnya positif. Dan yang terakhir adalah uji Besi3 klorida untuk fenol. Diatur pH urin dan saliva menjadi 7 dan ditambahkan 3 tetes FeCl3 2%. Lalu diamati. Jika warna berubah menjadi kuning kecoklatan, maka menunjukkan reaksinya positif. Hasil pengamatan. Pada sampel saliva didapatkan hasil pertama negatif dengan hasil jingga, bening, dan jernih. Lalu yang di menit yang ke-30 didapatkan juga hasil negatif dengan warna jingga, bening, dan jernih.
Pada menit ke-45 didapatkan juga hasil negatif dengan hasil warna jingga, bening, dan keruh. Pada menit ke-60 didapatkan hasil positif pada sampel C karena mendapatkan hasil warna coklat. Yang lainnya masih tetap negatif. Pada menit ke-75 didapatkan hasil positif pada sampel B dan C dengan hasil warna keruh dan coklat. Pada menit ke-90 didapatkan hasil positif pada sampel B dan C karena mendapatkan hasil keruh dan coklat pada B dan C. Sampel urin pada menit ke-30 didapatkan hasil positif pada A karena memiliki warna ungu, pH 7. Pada menit ke-60 didapatkan hasil positif pada A dan B karena mendapatkan warna ungu dan keruh. Pada menit ke-90 didapatkan hasil positif pada A dengan hasil warna ungu. Pada menit ke-120 didapatkan hasil positif pada sampel A dan C karena mendapatkan hasil ungu dan coklat. Pada menit ke-150 didapatkan hasil positif karena mendapatkan hasil warna ungu dan coklat pada sampel A dan C. Pada menit ke-180 didapatkan hasil positif pada semua sampel A, B, dan C karena mendapatkan warna ungu, keruh, dan coklat dengan pH 6. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari praktikum ekskresi paracetamol kali ini. Pertama, paracetamol atau acetaminophen merupakan obat dengan indikasi sebagai analgetik dan antipiretik. Metabolisme paracetamol terjadi melalui dua fase, yaitu fase 1 berupa reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis, sedangkan fase 2 berupa fase konjugasi. Uji untuk analisa ekskresi PCT dilakukan melalui uji konjugat glukuronida, uji barium klorida, dan uji besi 3 klorida. Uji konjugat klorida positif bila terbentuk warna ungu pada lapisan organik. Uji barium positif bila terbentuk endapan kekerutan, dan uji besi positif bila warna berubah menjadi kuning kecoklatan.